Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya di tips untuk berkaitan dengan aktivitas skripsi mahasiswa atau kegiatan akademik mahasiswa. Nah, pada kali ini saya akan mencoba memberikan beberapa penyebab ya yang menyebabkan mahasiswa itu tidak bisa lulus ya dalam sidang skripsi ataupun seminar proposal ataupun seminar skripsi. Jadi, mahasiswa itu akan dihadapkan sesuatu hal yang mungkin bagi mereka adalah kondisi yang paling stres, di mana mereka akan dituntut atau berpikiran bahwa saya kira-kira lulus atau enggak ya. Nah, jadi ada sebenarnya hal-hal yang mahasiswa itu mungkin tidak disadari yang menyebabkan mereka itu atau mahasiswa itu tidak lulus di dalam sidang skripsi. Nah, tips ini bukan hanya sekedar untuk mengetahui bahwa penyebab tidak lulusnya di dalam sidang skripsi itu, tapi saya juga akan memberikan bagaimana kita cara mengatasi agar kita biar dinyatakan lulus di dalam sidang skripsi. Yang pertama adalah presentasinya. Nah, di dalam video saya yang sebelumnya, saya sudah pernah membahas hal-hal yang harus dipersiapkan oleh mahasiswa agar sidang skripsinya itu berjalan dengan lancar, sehingga bisa besar kemungkinan saudara bisa dinyatakan lulus di dalam ujian sidang skripsi ataupun proposal ya. Nah, jadi hal yang pertama yaitu berkaitan dengan presentasi. Saudara harus bisa melakukan, ini bukan hanya berbicara tentang tampilan dari slide yang saudara tampilkan ketika nanti saudara sidang, tetapi bagaimana sebenarnya saudara juga harus bisa menguasai setiap materi yang ada tampilkan di dalam slide tersebut. Karena di situ nanti akan terlihat jelas bahwa apakah memang skripsi ataupun proposal yang Anda sampaikan itu memang saudara buat sendiri atau tidak. Itu yang pertama. Jadi pastikan betul bahwa Anda menguasai betul presentasi itu benar-benar Anda kuasai. Ya, baik itu di dalam tampilan maupun di dalam pembawaan pada saat Anda membawakan materi skripsi saudara. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan substansi dan teknik penulisan setiap babnya. Nah, ada kalanya mahasiswa itu cenderung tidak memperhatikan buku panduan. Mereka hanya kadang melihat penulisan skripsi yang dilakukan oleh kakak tingkatnya atau senior-seniornya. Yang kadang memang ketika diuji mungkin oleh dosen penguji itu luput, tidak memperhatikan substansi dan teknik penulisan per babnya. Tetapi ketika Anda misalnya menemukan dosen yang mungkin lebih tricky ya, atau dia lebih perfect dalam melihat setiap substansi atau teknik di dalam penulisan bab itu, maka itu akan menjadi bumerang saudara kalau saudara tidak memperhatikan buku panduan yang saudara dapatkan di kampus masing-masing. Jadi sebaiknya Anda memperhatikan substansi dan teknik penulisan per bab ini berdasarkan dari buku panduan yang sudah saudara terima. Ya. Kemudian penyebab yang ketiga adalah kemampuan menjawab. Nah, ini mungkin ada hubungannya dengan menggunakan joki untuk membuat skripsi, maka sudah dipastikan bahwa saudara besar kemungkinan tidak akan lulus. Karena kita itu pasti sudah mengetahui ada trik-trik pertanyaan yang apakah memang saudara itu membuat skripsinya atau tidak. Jadi ini juga seberapa besar kemampuan saudara bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh dosen penguji. Jadi kalau misalnya memang skripsi tersebut saudara yang buat, ya tentunya tidak ada masalah ketika ada dosen penguji yang menguji saudara itu, kemudian Anda mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh dosen penguji. Kemudian ini penyebab yang terakhir, yang menyebabkan kenapa mahasiswa itu gagal di dalam sidang skripsi, yaitu etika akademik. Jadi etika akademik itu sangat luas sekali. Saya mungkin tidak bisa memberikan begitu banyak keterkaitan dengan etika akademik, tetapi mungkin beberapa contoh, misalnya
waktu pengumpulan berkas, biasanya kan masing-masing kampus itu memiliki jadwal bahwa tanggal sekian sampai tanggal sekian itu pengumpulan berkas, proposal kah ataupun skripsinya, atau mungkin bahkan tesis. Nah, saudara itu lewat ketika pengumpulan berkas itu lewat dari tanggal yang sudah ditentukan. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, mungkin karena sudah dadakan bisa yang tertekan ya, karena misalnya teman-temannya sudah mengumpulkan, ada kalanya seringkali mahasiswa itu juga sering kita ketemui seperti misalnya melakukan tanda tangan palsu. Ya, tanda tangan palsu dalam hal ini misalnya dosen pembimbingnya tanda tangannya dipalsukan. Kemudian tanda tangannya juga sendiri yang di-scan kemudian ditempel begitu saja. Atau bahkan mungkin pada saat pengumpulan berkas bukan dia yang mengumpulkan tetapi melalui temannya. Itu adalah etika-etika akademik yang membuat saudara itu akan gagal di dalam ujian skripsi. Ya, di etika-etika di dalam akademik ini juga harus diperhatikan ketika saudara nanti menghadapi ujian skripsi. Nah, harus saudara pahami ya terkait dengan penyebab-penyebab kenapa saudara itu tidak dinyatakan lulus. Namun, ada juga hal-hal yang bisa kita hindari sebenarnya untuk bisa biar kita itu tidak gagal di dalam ujian skripsi. Ya. Hal yang pertama yang harus saudara lakukan biar saudara tidak gagal di dalam ujian skripsi adalah kelengkapan berkas. Ya. Jadi lengkapi semua berkas yang diminta. Ya. Dalam hal ini ketika saudara mengumpulkan berkas itu, lengkapi semuanya. Kemudian tips yang berikutnya biar kita tidak gagal di dalam ujian skripsi yaitu usahakan saudara bisa menjawab ya semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh dosen penguji. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa kalau memang itu adalah skripsi yang saudara buat bukan melalui tanda petik ya, bukan melalui joki ya tentunya saya bisa memastikan saudara bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh dosen penguji. Kemudian ketika sudah melakukan selesai ujian, maka biasanya kan ada revisi. Nah, lakukan secepat mungkin, jangan sampai ditunda karena biasanya mahasiswa itu kita akan memberikan waktu untuk merevisi dari hasil sidangnya. Jadi biasanya kita beri waktu. Ini tergantung dari kebijakan masing-masing kampus. Ada yang memberikan waktu hanya cuma 1 minggu, ada yang memberikan waktu 2 minggu. Nah, biasanya ketika revisi itu kita kembali ke dosen pengujinya. Ya, kita revisinya kembali ke dosen penguji, bukan ke terakhir itu baru yang ke dosen pembimbingnya. Nah, saya kira itu tips yang bisa saya berikan. Semoga bisa bermanfaat. Dan sukses buat kalian yang akan menghadapi ujian skripsi. Semoga ujiannya berjalan lancar dan dinyatakan lulus. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.